ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang apabila kita menghitungnya maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan karena nikmatnya pula kita bisa berkumpul dalam halaqah yang semoga Allah ridhoi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan para hadirin yang sedang Allah uji dengan rasa sakit, semoga Allah percepat sembuhkannya dan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agamanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat beliau di akhirat kelak. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Zoom meeting kepada acara Halaqah Muhajirun, yaitu pertemuan ketiga dengan tema mempelajari akidah. Perkenalkan, nama saya Dafiq. Saya akan menjadi moderator pada malam ini karena moderator kita sebelumnya qadarullah Allah uji dengan rasa sakit. Dan semoga Allah percepat kesembuhannya dan menggantikannya dengan hal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan beberapa panduan singkat. Yang pertama, pastikan mikrofon para hadirin sekalian dalam keadaan di-mute selama pembicaraan. Oke, saya ulangi, pastikan mikrofon para hadirin sekalian dalam keadaan di-mute selama materi sedang berlangsung. Lalu, untuk menjaga suasana yang kondusif, tolong hindari berbicara sendiri secara berlebihan ataupun interupsi selama pembicaraan. Lalu, setelah semua materi telah disampaikan, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Silahkan ajukan pertanyaan para hadirin sekalian melalui chat atau dengan menggunakan fitur Raise Your Hand. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk kepada acara inti, yakni mendengarkan tausiah ataupun materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hidayat Maghribi. Untuk Ustadz Hidayat Maghribi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Syekh. Alhamdulillah. Ya, Jelas. Baik, terima kasih saya khairan katsira. Ikhwan wa akhwat, kita pada malam hari ini insya Allah akan melanjutkan kembali materi kita pada sesi-sesi sebelumnya. Insya Allah kita bicara lagi berkaitan dengan firqah, ya. Firqah. Jadi kalau kemarin saat kita membahas Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah itu juga bisa disebut al-firqatun najiyah. Secara bahasa juga dikatakan firqah juga. Satu kelompok. Tapi kelompok yang selamat, ya. Karena umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam yang sudah masuk Islam, ya, itu banyak terpecah-pecah. Rasulullah sabdakan apa?
iftaraqatil yahudu ala salas wa sab'ina firqah. Yahudi itu terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Iya, 73 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqah. Jadi 72 golongan. Maaf, Yahudi 71 golongan. Nasrani 72 golongan. Nah, di situ nanti Rasulullah sabdakan berikutnya, wa sataftariqu ummati ala salas wa sab'ina firqah. Apa artinya? Dan umatku, Rasulullah mengakui sebagai umatnya. Nah ini, wa sataftariqu ummati, umatku. Umat di sini bukan umatul dakwah ya, tapi umatul istijabah. Di sini mungkin perlu saya berikan mukadimah dulu bahwa umat Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Pertama, umatul dakwah, ya. Umatul dakwah. Jadi umat dakwah. Apa itu umat dakwah? Siapa saja yang hidup di zaman Rasulullah hingga akhir zaman, ya, yang menjadi tugas Rasulullah mendakwai mereka, itulah namanya umatul dakwah. Baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Sebentar ya. Mohon maaf kepada para hadirin sekalian, bagi para ikhwan khususnya apabila tidak ada hal-hal yang terlalu penting atau misalkan tidak ada kesibukan lainnya untuk mengaktifkan kameranya. Karena ini bagian dari adab. Ya. Jadi umat dakwah, ya. Jadi umat yang didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sejak zaman, ya, sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman nanti, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, orang yang nggak punya agama, termasuk zaman sekarang ya, berarti Hindu, Buddha, dan seterusnya. Mereka adalah umat dakwah, umat dakwah. Berikutnya adalah umatul istijabah. Umat istijabah, umat yang sudah menjawab dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Sudah bersaksi, sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah mengakui, ya, Islam, sudah mengakui iman. Nah, mereka namanya umatul istijabah. Nah, ketika Rasulullah sabdakan, wa sataftariqu ummati ala salas wa sab'ina firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan itu adalah umatul istijabah. Umatnya Rasulullah sudah beriman. Jadi agama saja itu berpecah belah itu banyak sekali. Yahudi berpecah banyak, ya kan? Nanti Hindu, Buddha, Konghucu, seterusnya. Nah, dan Islam sendiri, ya, masing-masing menamakan diri Islam, tapi pahamnya berbeda-beda. Itu sampai 73 golongan. Nah, di sini Rasulullah sabdakan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya firqah-firqah tadi itu, ya. Jadi
firqah itu artinya kelompok, ya. Setiap kelompok-kelompok itu semuanya tuh masuk neraka semua. Loh kan dia punya iman, punya Islam, udah bersaksi syahadat. Kok masuk neraka? Iya. Gara-gara pemikiran yang menyimpang. Ya, gara-gara apa? Punya pemikiran yang menyimpang. Ya Islam, tapi gara-gara pemikiran menyimpang dia masuk neraka. Illa wahidah. Dari 73 golongan itu yang selamat hanya satu. Siapa itu satu itu sudah kita bahas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di sini ya, seseorang ketika pas mengikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu belum cukup dia selamat ya di akhirat sampai dia menjadi Ahlus Sunnah. Jika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bersyahadat ya. Akan tetapi pemikirannya mengatakan bahwa Allah itu ya, Allah itu bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kita maksud ya salah Allah, kok kita ibadah juga Allah juga yang gerakin gitu. Misalkan ya. Ini sebagai contoh. Nah, pemikiran yang seperti ini, pemikiran seperti ini itu keluar nggak dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah? Enggak. Tapi itu pemikiran yang sesat. Gara-gara pemikiran sesat itu dia masuk neraka. Gitu. Jadi seseorang itu setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib hukumnya mengkaji apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Pak paham tadi? Itu paham apa? Paham Qadariyah. Paham Jabariyah, maaf. Jadi apa namanya? Paham itu paham yang bikin apa? Bikin sesat. Barakallahu. Jadi di sini menjadi sekali lagi ya, wajib bagi kita untuk mengkaji Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak cukup seseorang itu mengatakan, oh saya bersaksi Allah adalah Rabbku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Islam agamaku. Nggak cukup hanya itu. Harus belajar. Harus apa? Harus belajar. Apa saja kesesatan-kesesatan. Ya. Yang kesesatan-kesesatan itu menjadikan seseorang itu tidak selamat di akhirat nanti. Oke, baik, barakallahu. Ehwana. Oke. Kalau ada pertanyaan, firqah pertama itu apa? Firqah pertama itu apa? Firqah yang pertama kali muncul adalah Khawarij. Firqah yang pertama kali muncul adalah apa? Khawarij. Ya. Yaitu pada zaman Utsman. Pada zaman Utsman. Jadi ketika pas zaman Utsman bin Affan ada 3.000 orang dari Kufah, ada 3.000 orang dari Basrah, dan ada 3.000 orang dari Mesir. Al-Imam Abu Syamah dalam kitab Ar-Raudhatain mengatakan bahwa 3.000 orang dari Kufah, Basrah, dan Mesir ini kemudian datang ke Madinah untuk apa? Untuk menggulingkan pemerintahan Utsman bin Affan. Untuk menggulingkan pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi ketika zamannya Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan di apa namanya kinerjanya banyak dikritik. Akhirnya terjadi pemberontakan itu.
Nanti mungkin ada muncul pertanyaan begini. Loh, kok masa segitu banyak orang bisa masuk Madinah sih? Gitu ya. Jadi mereka itu nanti berpura-pura dulu menjadi orang-orang yang haji. Mereka pura-pura manasik haji ke Mekah, habis itu ke Madinah, ternyata mereka sudah mempersiapkan senjata-senjata. Nah, dari situlah mereka membunuh Utsman bin Affan. Siapa yang bunuh Utsman bin Affan? Namanya Kinanah At-Tujaibi. Kinanah At-Tujaibi. Ya. Boleh juga nanti kelompoknya ada Al-Ghafiqi, Abdurrahman maaf. Ya, Abdurrahman Al-Ghafiqi. Dan seterusnya. Mereka itulah firqah yang pertama kali muncul di Islam ini. Ya, firqah Khawarij yang menganggap ya Utsman pemerintahnya tidak sah, ya, yang menganggap Utsman kafir dan seterusnya. Ya, jadi firqah Khawarij adalah firqah yang pertama kali muncul dalam Islam. Nah, nanti setelah Utsman bin Affan meninggal, ketika itu Madinah kondisi itu gonjang-ganjing. Khalifah meninggal, akhirnya kan pengangkatan khalifah waktu itu nggak cepat gitu, karena bayangkan ada 9.000 orang yang menduduki Madinah waktu itu. Sampai Madinah saja yang imami itu bukan Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Umar atau Tamim Ad-Dari, bukan. Yang imami siapa? Al-Ghafiqi itu. Jadi yang mengimami Masjid Nabawi ya dulu dalam sejarah sempat yang imami siapa? Khawarij. Ya. Nah, kemudian apakah ketika pas yang imami itu Khawarij, apakah para sahabat kita itu meninggalkan Masjid Nabawi atau tidak mau sholat berjamaah di Masjid Nabawi? Ternyata enggak. Ketika itu para sahabat, ya, dan para tabiin waktu itu tetap sholat di Masjid Nabawi meskipun yang imami selama 3 hari 3 malam adalah Al-Ghafiqi dan dia adalah orang Khawarij. Ya, kelompok yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, nanti berdasarkan riwayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya, "Ya Syekh, apa hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah?" Ya, apa hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah? Maka di sini Syekhul Islam menjawab, hukumnya sah. Ya, hukumnya apa? Hukumnya sah. Kenapa? Itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi meskipun yang imam itu Khawarij, Murji'ah, Qadariyah misalnya, itu kan orang-orang bid'ah itu. Itu bid'ah akidah. Apalagi bid'ahnya cuma bid'ah ibadah gitu. Ya, bid'ah ibadah. Yasinan, tahlilan, apa ya, maulidan dan seterusnya. Bid'ahnya bid'ah ibadah gitu, bukan bid'ah akidah. Jika bid'ah akidah saja, kita boleh bermakmum kepada mereka dan sholatnya sah. Apalagi hanya bid'ah ibadah. Jadi begitu. Barakallahu fikum. Paham ya? Hukumnya sah. Juga Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, bagaimana sholat di belakang orang bid'ah? Ya, sholli ya, sholli wa alaihim bid'atuh. Sholli wa alaihi bid'atuh. Tetaplah sholat dan tanggungan bid'ahnya itu dia yang nanggung. Sholat kita tetap sah, tapi bid'ahnya yang nanggung tetap dia. Jadi kita bukan berarti otomatis menjadi ahlul bid'ah ketika pas bermakmum kepada orang ahlul bid'ah. Ini juga menjadi pelajaran penting ikhwan ya. Dulu ketika sahabat, para tabi'in
sholat di belakang ahlul bid'ah saja, itu sholat di belakang ahlul bid'ah saja, tidak serta-merta menjadi ahlul bid'ah. Gitu. Zaman sekarang kok iya, ada orang-orang yang hanya melihat foto, ya Ustadz Fulan atau Syekh Fulan berfoto sama orang Sufi, berfoto sama orang Asy'ari, berfoto sama siapa, tiba-tiba, oh manhajnya bermasalah, ya kan gitu. Oh dia ahlul bid'ah gitu. Dia nggak tegas secara kebid'ahan dan seterusnya. Subhanallah. Ya, ini keliru ya, tidak memahami kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Halo. Jangan-jangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apabila hidup pada zaman ini dianggap tidak Ahlussunnah. Ya kan? Gara-gara berguru sama ya, ulama Asy'ariyah juga. Wan, apakah Ibnu Taimiyah belajar dari ulama Asy'ari? Jawabannya iya. Contohnya Imam Alauddin Al-Baji, Al-Imam As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafiyah Al-Kubra itu mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu belajar dari Imam Alauddin Al-Baji. Alauddin Al-Baji jelas adalah ulama besar Asy'ariyah. Bahkan ketika pas Alauddin Al-Baji itu mengatakan ya, takallam nabahath ya, tabahatsu ma'ana ya. Ketika Imam Alauddin Al-Baji, beliau seorang ahli usul fikih, ya, seorang fakih mungkin ya, di hadapan Ibnu Taimiyah tahu bagaimana Ibnu Taimiyah itu sebagai seorang alim juga. Ibnu Taimiyah dibilang takallam tabahatsu ma'ana ya. Coba kamu bicara, nanti kita bahas bareng, ya, kita diskusi bareng. Kata Al-Baji kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Misli la yatakallamu baina yadik. Orang seperti saya ini nggak pantas bicara di hadapan Anda. Wadifati al-istifadah. Tugas saya adalah mengambil ilmu dari Anda. Dari Al-Baji. Al-Baji orang Asy'ariyah. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada dalam kitab Tabaqat Syafi'i Al-Kubra oleh Imam As-Subki. Jadi ya harus kita pahami bahwa dalam masalah firqah ini juga ya Khawarij aja yang sampai membunuh Utsman itu tidak sampai tingkatnya apa? Tidak sampai tingkat kafir, ya, tidak sampai tingkat apa? Kafir karena bermakmum dengan mereka salatnya tetap sah. Baik. Semua sahabat dalam akidah yang selamat hingga muncul paham Khawarij. Jadi, Rasulullah sabdakan begini ya. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahriha. Aku tinggalkan kalian wahai para sahabat. Para sahabat itu ala mahajjatin bayda. Ya, di apa namanya hujah yang putih. Ya. Lailuha kanahriha, yang terang benderang, yang malamnya aja seperti siangnya. La yajigu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng darinya kecuali akan binasa. Maksudnya apa? Jadi gini, para sahabat itu ketika pas ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah mereka itu semuanya mahajjatin bayi, semuanya terang benderang, jelas alal haq, di atas kebenaran. Ya. Tapi kemudian pada zaman Utsman bin Affan muncullah Khawarij yang mereka itu dianggap sebagai yazigu, ya, melenceng dari paham sahabat, para sahabat akhirnya apa? Halik, mereka binasa. Jadi kebinasaan itu Rasulullah sendiri sudah memberikan kepastian bahwa yang akan halik, yang akan binasa, yang akan celaka adalah mereka yang yang melenceng dari pemahaman para sahabat. Barakallahu paham ya sampai sini? Oke. Jadi yang pertama kali muncul firqah yang pertama kali muncul adalah apa? Khawarij, ya. Maka itu Khawarij itu akan selalu ada dari masa ke masa hingga akhir zaman. Hingga pada zaman sekarang pun masih ada Khawarij. Itu dari masa ke masa. Jadi sejak itu, karena
adanya khawarij itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Iya. Barakallahu fikum. Oke. Apa penyebab adanya firqah? Ya. Apa penyebab adanya firqah? Jadi firqah itu ada gara-gara pertama nafsu kekuasaan. Ya. Gara-gara mereka memiliki nafsu kekuasaan, akhirnya mereka bikin teori-teori. Ya, teori-teori. Yang teori-teori itu melenceng dari pemahaman para sahabat, ya. Bahwa seolah-olah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah tidak boleh berijtihad. Tidak boleh apa? Berijtihad. Jadi semuanya harus sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, letter luck, ya. Letter luck sesuai dengan Quran dan Sunnah tanpa ada ijtihad sama sekali. Dan ini keliru, ya. Ini keliru. Contohnya, Khawarij itu menyalahkan Muawiyah dan menyalahkan Ali bin Abi Thalib ketika apa? Ketika pas perundingan perang Siffin itu, ya, Muawiyah ngirim Amr bin As, Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Jadi menganggap bahwa perundingan kok manusia yang memutuskan. Gara-gara manusia yang memutuskan, akhirnya apa? Oh, dianggap bahwa ya, kekuasaan itu kan milik Allah. Hukum itu kan milik Allah. Masa malah berhukum pada dua orang, Abu Musa sama Amr bin As gitu. Jadi seperti itu. Subhanallah bihamdi. Jadi mereka menganggap bahwa fitnah kekuasaan ini ya, gara-gara kekuasaan ini mereka akhirnya bikin teori-teori seperti itu. Akhirnya nanti dibantah oleh Ibnu Abbas seperti An-Nu'man, ketika pas membantah mereka bahwa di dalam Al-Quran aja ada hakam. Hakam itu adalah apa? Yang ditunjuk sebagai wakil yang nanti untuk menghukumi suami istri itu nanti jadi cerai atau enggak. Barakallahu. Jadi hakama min ahli wa hakama min ahliha. Jadi suami istri itu ketika pas tidak bisa damai, sebelum memutuskan cerai atau enggak itu harus menghadirkan orang ketiga. Menghadirkan orang apa? Orang ketiga. Jadi kalau kita ini belajar ilmu fikih talak, ya kan, ketika pas istri itu durhaka, apa yang harus dilakukan? Nasihatin dulu. Habis nasihatin, diamkan, ya kan? Habis didiamkan, dipukul. Habis dipukul itu kan pukul yang tidak keras. Habis itu menghadirkan orang ketiga yang disebut dengan hakam ini. Yang kelima baru talak. Jadi jangan baru ribut dikit talak. Ribut dikit talak. Keliru, ya kan? Jadi apabila suami istri saja ada hakam di situ, ya, ada penentu kebijakan harus bagaimana, apalagi yang lebih penting daripada ya suami istri, yaitu sampai dua pasukan gitu. Akhirnya orang Khawarij banyak yang bertobat gara-gara hujahnya Ibnu Abbas. Oke. Yang kedua, filsafat dan ilmu kalam. Gara-gara masuknya ilmu filsafat dan ilmu kalam yang diterjemahkan pada zamannya Al-Ma'mun, ya. Nanti pemikirannya Aristoteles, pemikirannya Socrates, pemikirannya Plato, dan seterusnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya dipelajari oleh kaum muslimin. Ya. Misalkan begini, ya, Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan itu belajarnya dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham itu orang Nasrani. Orang Nasrani ahli filsafat begitu. Dan nanti gara-gara ilmu filsafat dan ilmu kalam, akhirnya mereka itu apa? Menerapkannya ke dalam ilmu agama. Menerapkannya dalam Islam. Jadi seperti itu. Contoh, ya.
Orang Mu'tazilah menganggap bahwa Allah itu kalamnya itu hadis. Kalamnya itu apa? Hadis. Apa itu kalam itu hadis? Sekarang begini. Contoh, ilmu logika ya. Kita manusia. Kita berbicara, ya. Kata-kata kita ini sudah terpisah dari kita kan? Ya, kita yang menciptakan ucapan ini. Ya, kita mengucapkan ucapan ini. Berarti ucapan kita jika sudah terucap, jika sudah tertulis, sudah terpisah dari diri kita. Maka mereka juga mengatakan yang sama. Allah itu ketika pas berfirman, firmannya sudah terpisah dari Allah. Maka berarti kalau sudah terpisah dari Allah, selain Allah kan makhluk. Berarti Al-Quran itu makhluk. Karena sudah tertulis. Gara-gara itu. Jadi Al-Kalam, kalamullah itu hadis katanya. Sesuatu yang baru. Dan terpisah dari Allah. Gitu. Jadi kalau kita Ahlussunnah apa? Ya Allah itu ketika pas berfirman, berkalam, ya kalamnya Allah itu sifatnya Allah. Yang disebut dengan sifatul kalam. Ya sudah ada dalam zatnya Allah. Tidak terpisah dari Allah gitu. Ya, barakallahu fikum. Maka dari itu kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Ini sebagai contoh ya. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu kalam. Ya, jadi gara-gara ilmu kalam orang apa sesat. Ya, kemudian budaya dan tradisi. Nah, gara-gara budaya dan tradisi ini kan misalkan ya orang-orang Hindu Buddha ya kan orang-orang Hindu Buddha menganggap dalam tradisi mereka bahwa dewa itu menyatu ke dalam apa? Ke dalam jasadnya sapi, menyatu ke dalam jasadnya Siddhartha Gautama, menyatu dalam tikus, menyatu dalam makhluknya. Jadi Tuhan dan makhluk itu menyatu. Gara-gara pemahaman seperti ini akhirnya terjadilah pemahaman Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud mengatakan aku adalah Allah, Allah adalah aku katanya. Jadi Allah itu bisa dilihat dari makhluknya katanya. Allah bisa dilihat dari makhluknya. Wah, ini jelas-jelas sesat ini. Gara-gara apa? Gara-gara pemahaman hidup Buddha gitu. Gara-gara tradisi dan budaya itu. Dan itu termasuk timur ya, bukan barat sebenarnya. Ya, itu termasuk timur, bukan apa? Bukan barat. Maka tetapi mau timur mau barat apa beda sesat kita katakan sesat. Ya, kita katakan apa? Kita katakan sesat. Barakallahu fikum. Baik. Induk firqah. Ya. Induk firqah. Jadi firqah itu ada induknya. Ya. Firqah itu ada induknya. Induknya apa? Pertama Syiah. Maaf ini keliru saya. Seharusnya Khawarij dulu. Ya, Khawarij dulu baru Syiah. Khawarij ya. Setelah Khawarij baru Syiah. Setelah Syiah Murji'ah. Setelah Murji'ah Mu'tazilah. Kemudian Qadariyah dan Jahmiyah. Wan, tolong perhatikan sedikit. Jadi para ulama ya. Jadi para ulama ketika pas membahas 6 ini 1 2 3 4 5 6. Kan tadi Rasulullah sabdakan gini. Coba perhatikan ya. Rasulullah kan sabdakan, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah," ya kan? Umatku akan berpecah 73 golongan. 72 masuk neraka. Nah, 72 itu ya. 6 induk firqah ini masing-masing ada 12 cabang. Masing-masing ada 12 cabang. Syiah nanti cabangnya ada 12, Khawarij cabangnya ada 12, Murji'ah 12, Mu'tazilah 12, Qadariyah 12, Jahmiyah 12. 12 kali 6 berapa? 72.
Jadi 72 golongan. Jadi 72 golongan yang akan masuk neraka itu gara-garanya siapa? Gara-gara 6 ini nih, gara-gara Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah. 72 golongan. Itu. Jadi firqah apapun pasti nanti kembalinya ke kalau nggak Mu'tazilah yang Murji'ah, kalau nggak Murji'ah Khawarij, kalau nggak itu Syiah dan seterusnya. Bahkan sampai zaman sekarang. Bahkan sampai zaman sekarang ini pemikiran-pemikiran mereka itu masih tetap berkembang. Ya kan? Ya. Jadi yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu sampai sekarang masih ada. Ya. Menurut penuturan Muhammad bin Syamsuddin ketika pas beliau berdiskusi dengan Dr. Said Fudah, ya, Said Fudah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi sampai sekarang masih ada, coba. Misalkan orang Khawarij, itu apa namanya, Nur Khalis Majid dan orang liberal itu, mereka pemahamannya apa Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iblis itu imannya lebih kuat daripada kita, katanya. Imannya lebih kuat daripada kita. Buktinya apa? Buktinya iblis tetap meminta kepada Allah, mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Rabbi, qala Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Rabbi andirni. Wahai Rabbku, coba. Jadi diakui sebagai apa? Rabb-nya. Jadi iblis itu lebih kuat imannya gitu. Coba bayangin. Ini jelas-jelas apa? Gulatul Murji'ah. Murji'ah ekstrim yang mengatakan bahwa setiap ucapan, setiap perbuatan, apapun itu, selama hati masih mengakui Allah sebagai Rabb-nya, maka itu tidak akan membuat kufur. Subhanallah wa bihamdi. Ini jelas keliru. Ini jelas-jelas apa? Jelas keliru. Karena iman itu menurut Ahlussunnah adalah ya i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Orang itu masuk Islam gara-gara keyakinan, gara-gara ucapan, dan gara-gara perbuatan. Orang murtad keluar dari Islam, sebagaimana dia masuk ke dalam Islam, itu gara-gara keyakinan, gara-gara ucapan, gara-gara perbuatan. Begitu pula saat dia masuk keluar dari Islam, bisa gara-gara keyakinan, bisa gara-gara ucapan, bisa gara-gara ya perbuatan. Begitu. Sekarang pertanyaan, Abu Thalib itu kurang iman apa sama Rasulullah? Kurang berjuang apa untuk Rasulullah? Hatinya itu meyakini, akan tetapi apa? Lisannya tidak mengucapkan syahadat. Akhirnya masuk neraka. Akhirnya masuk apa? Neraka. Iblis juga begitu. Lisannya mengatakan Rabbi, tapi perbuatannya durhaka sama Allah. Lisannya doang yang mengucapkan Rabbi. Ya. Tapi perbuatannya nggak mau taat sama Allah. Ya. Karena iman itu harus ada inqiyad. Inqiyad itu adalah apa? Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Murji'ah seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini harus meskipun seseorang itu meyakini kebenaran itu bersama Rasulullah, ya, meyakini kebenaran itu bersama Rasulullah, akan tapi perbuatannya menentang, ya tetap aja dia bakal masuk neraka. Itulah Yahudi juga gitu. Nah, ikhwana wa akhwatuna, gara-gara pemahaman Murji'ah seperti ini, akhirnya apa? Muncul paham pluralisme. Pluralisme mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu tidak ada bedanya karena sama-sama mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada surga. Gara-gara apa? Pemahaman Murji'ah nanti yang dikembangkan itu. Hati-hati ya. Gara-gara pemahaman apa? Murji'ah. Subhanallah bihamdi. Maka itu dulu ketika pas Nur Khalis Majid dan yang lainnya ya, ketika pas masih hidupnya mengajak kepada pemikiran Murji'ah itu. La haula wala quwata illa billah. Selain itu juga Mu'tazilah juga. Makanya aneh-aneh aja.
Oke, barakallahu fikum ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa 6 firqah ini nanti masing-masing jadi 12. Nah, 12 ini nanti di antara tafsirnya secara rinciannya nanti ada dalam kitab Al-Milal wan Nihal Imam Syahrustani. Nanti ada pembahasan-pembahasannya secara lebih jelas ya. Barakallahu fikum. Jadi tapi apakah mungkin Imam Al-Makrizi misalnya mengatakan bahwa Syiah itu terbagi menjadi 300 golongan. Nah, tapi 300 golongan itu nanti semuanya paling sama saja menginduk kepada 6. Khawarij juga sama. Khawarij nanti ada Khawarij Azarikoh, nanti ada Khawarij Ibadiyah, dan seterusnya nanti perkembangannya seperti itu. Nanti Murji'ah juga gitu, ada pokok Murji'ah, ada Gulatul Murji'ah, dan seterusnya. Mu'tazilah juga sama, Qadariyah, Jahmiyah, dan juga sama. Intinya ya, gara-gara 6 ini, semuanya itu menjadikan pemikiran kaum muslimin itu sesat. Dan dari masa ke masa ya selalu begitu. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bukannya Syiah itu murtad, ya? Bukankah Syiah itu murtad? Bukankah Syiah itu bukan bagian dari Islam? Iya, ya. Secara umum Syiah mereka murtad. Secara umum Syiah mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kafir. Kecuali Syiah yang Zaidiyah. Yang Zaidiyah itu nanti kesesatan mereka hanya mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maaf, Ali lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu. Tapi mereka tidak sampai tingkat Rafidah. Rafidah itu apa? Rafidah itu limada sumiyat rafidatun. Ar-rafidatu rafidatan. Kenapa Rafidah itu disebut sebagai Rafidah? Para ulama mengatakan li'annahum yarfuduna khilafata Abi Bakar wa Umar. Karena mereka itu menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Itu. Jadi setiap ada kata Rafidah, setiap siapapun yang tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, itulah Rafidah. Gara-gara itulah mereka menganggap Abu Bakar, Umar kafir dan seterusnya. Justru mereka yang kafir. Ya, barakallahu fikum. Jadi Zaidiyah itu tidak sampai tingkatnya Rafidah. Selain itu, ya, itu Rafidah. Saya pernah dengar dari Syekhuna Farid, beliau mengatakan bahwa Syiah Sabaiyah itu berarti Ismailiyah yang ada di Mesir itu juga tidak sampai tingkat Rafidah. Tapi kok tampak-tampaknya saya kurang begitu setuju ya dengan pendapat beliau ini, karena Ismailiyah, Sabaiyah mereka juga termasuk dalam kategori Rafidah. Yang enggak cuma Zaidiyah aja. Oke, baik, barafikum. Itu ya. Sama Jahmiyah. Oke. Jahmiyah mereka itu biasa disebut sebagai kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu meniadakan semua asma Allah, meniadakan sifat Allah. Menurut Ibnu Taimiyah, Jahmiyah kafir. Bukan lagi menjadi induk firqah lagi, karena perkembangannya bukan sekedar takwil sampai menolak, akhirnya kafir. Ya, barakallahu fikum. Jadi Jahmiyah itu mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Coba. Ya jelas-jelas ini berarti menentang Al-Quran, karena Allah Taala firmankan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama. Tapi kemudian mereka mengatakan apa? Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Kata Jahmiyah. Jadi meniadakan asma dan sifat sama sekali. Mereka beralasan apa? Nanti kalau punya nama, Allah memiliki sifat, berarti nanti sama kayak makhluk dong. Begitu. Ada aja alasannya itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Syiah ada punya argumen, Khawarij punya argumen, Murji'ah punya argumen, Mu'tazilah punya argumen, Qadariyah, Jahmiyah semua punya argumen, tapi ya itu semua sudah dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau nanti Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Ya, bantahan terhadap orang-orang zindik dan Jahmiyah. Ya, jadi Jahmiyah disamakan dengan zindik. Sedangkan zindik itu kan wajib
wajib dibunuh. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut. Apakah firqah itu kafir? Nah, apakah firqah itu kafir? Oke. Di sini perlu kita pahami, ikhwan wa akhwat, dosa mereka adalah dosa besar secara umum. Ya, tidak dikafirkan karena masih diakui sebagai umat Nabi tadi. Wasataftariku ummati, umat masih diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kecuali yang menentang ijma. Kecuali yang menentang ijma. Ya. Nah ini dia. Barakallahu fikum. Siapapun yang menentang ijma, baik itu ijma akidah maupun ijma fikih, ya, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ya, mereka adalah orang kafir. Jadi masalahnya adalah penentangannya nanti. Tapi secara umum, ya, pada awal mulanya, baik itu Syiah, ya, baik Syiahnya Ali ataupun Syiahnya Muawiyah. Jadi dulu itu Syiah itu ada dua. Syiah itu kan artinya golongannya Ali atau golongannya Muawiyah. Yang pihak Muawiyah dianggap Syiah juga, pihak Ali dianggap Syiah juga gitu. Awal mulanya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah semuanya itu semuanya itu penyimpangan-penyimpangan, yang penyimpangan itu tidak sampai kafir. Maka nanti Ali bin Abi Thalib ketika pas ditanya orang Khawarij itu suka bunuh-bunuhin, ya, suka mengkafir-kafirkan dan seterusnya, bahkan menentang Ali bin Abi Thalib, apakah mereka kafir? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna bagau alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita, tapi mereka itu bagau alaina, buat menentang, ya, nggak taat sama kita. Jadi barakallahu fikum, artinya firqah itu tidak sampai kafir tingkatnya secara umum. Saya bilang ya, secara apa? Secara umum. Firqah apapun itu, ya, Karomiyah, misalkan gitu, Ibadiyah yang banyak di Oman, ya, itu semuanya nggak kafir, ya. Ikhwana wa akhwatuna, nanti ada sesuatu yang cukup menarik, ya. Kalau Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dianggap firqah oleh sebagian ulama. Sebagian ulama, ya, saya bilang sebagian ulama. Ya, rata-rata orang Salafi menganggapnya Asy'ariyah sama Maturidiyah itu sebagai firqah. Ya, orang-orang Salafi keras, ya. Orang-orang Salafi, ya, yang rujuknya ke Syekh Robi, Syekh Muhammad Ahmad Al-Jami dan seterusnya. Ya, baik yang di Yaman atau di Saudi, itu menganggapnya ya Asy'ariyah sama Maturidiyah sebagai firqah. Nah, apabila mereka firqah sekalipun, ya, andai kata mereka firqah sekalipun, firqahnya mereka itu masih tetap pakai kaidah ini. Pol-polnya itu dosa besar. Pol-polnya, ya, pol-polnya itu dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan hanya sebatas karena gara-gara perbuatan, ya, ikhwan. Bukan hanya gara-gara orang itu berzina, minum khamar, enggak. Gara-gara pemikiran pun orang juga bisa dosa besar. Maka itu kesesatan itu ada yang sampai tingkatnya dosa besar, ada yang tingkatnya sampai kekufuran. Nah, firqah-firqah ini secara umum dosa besar, bukan sampai kekufuran. Sama seperti perbuatan. Perbuatan juga begitu, ada yang sampai sama-sama durhaka kepada Allah, tapi kedurhakaannya itu, perbuatannya itu sampai tingkat dosa besar atau sampai kemusyrikan atau kekufuran. Pemikiran juga sama. Seperti itu, ya, barakallahu fikum. Nah, andai kata sebagian ulama yang mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sebagai firqah, itu pun firqah yang ini tingkatnya hanya sampai tingkat ini, dosa besar secara umum. Itu pun nanti secara personal Ibnu Hajar, An-Nawawi, Al-Juwaini, As-Subki, Al-Baji dan seterusnya, dan para ulama Asy'ariyah yang lain itu kembali secara muayyan, secara personal kembali kepada Allah Ta'ala. Karena dosa besar itu kan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya,
syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, syafaat Nabi Muhammad li ahlil kabair bagi mereka para pelaku dosa besar min ummati dari umatku. Hadisnya sahih dan Bukhari. Begitu. Maka itu orang Asy'ariyah pun ya nanti insya Allah mereka juga dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kenapa? Karena pol-polnya cuma sampai ahlul kabair bukan kufar. Ya, itu pun dulu ya saat saya bermajelis dengan Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Abdurrahman bin Saleh Al-Qadhi saat sewaktu di Jeddah, beliau mengatakan kepada kami begini, Ikhwan, namanya kesesatan itu mutafawitah. Namanya kesesatan itu, kekeliruan itu mutafawitah. Mutafawitah itu apa? Ada apa namanya tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada tingkat parah, ada tingkat yang tidak parah. Maka dari itu kata beliau katakan, jangan jangan menyikapi Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagaimana kita menyikapi Khawarij dan Murji'ah. Coba. Jadi menyikapi kekeliruan itu pun juga harus proporsional. Jadi kesesatan itu memiliki apa? Tingkatannya. Maka jangan menyikapi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sebagai seperti Murji'ah dan Khawarij. Itu kata Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi bin Saleh Al-Qadhi. Ahmad bin Abdurrahman bin Saleh Al-Qadhi. Ya. Kemudian guru kami juga Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad bin Mahrus Batah. Alhamdulillah laqad fuka asruhu qabla sanatain takriban. Baik, barakallahu. Jadi Syekh Ahmad Batah bilang sama kami begini. Jika Islam yang diserang, jangan lagi membicarakan Salafi Asy'ari. Saya ulangi ya. Jika Islam yang diserang, jangan lagi membicarakan Salafi atau Asy'ari. Subhanallah. Benar tuh. Maka itu dulu ya, waktu saya ke Jeddah itu beberapa bulan setelah aksi 212 ini. Aksi 212 kan kita sudah tahu. Itu ada Asy'ariynya, ada apanya ya kan, macam-macam ya kan. Ya. Banyak menyalahkan. Oh, duduk-duduk bareng-bareng sama Ahlul Bidah Asy'ari. Subhanallah. Subhanallah. Jika Islam yang diserang gara-gara ya apa namanya Ahok waktu itu ya, gara-gara orang kafir yang diserang Islam, jangan lagi bicarakan Salafi Asy'ari. Karena Ibnu Taimiyah dulu bareng bersama Asy'ari. Ibnu Qudamah bareng sama Asy'ari juga. Kok udah yang diserang Islam, nggak ada lagi pembahasan Salafi Asy'ari, semuanya bareng. Justru apa? Ikhwana barakallahu fikum, ikhwana wa akhwatuna. Justru orang-orang NU itu harusnya kita rangkul. Kok nggak dirangkul sama kita, dirangkul sama Syiah. Nah itu. Barakallahu fikum. Oke. Cara menanggulangi ya. Bagaimana cara menanggulangi adanya firqah-firqah tadi? Ya kita harus kembali kepada pemahaman salaf ya. Kita kembalikan semuanya kepada pemahaman salaf. Maka itu seruan kepada pemahaman salaf ini harus terus kita gaungkan ya, supaya kita ini supaya umat ini tidak ngelirik-ngelirik metodologi barat ya. Metodologinya dia enggak apa namanya saya dengar bahwa siapa namanya HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia itu mereka itu tidak percaya dengan adanya adab kubur. Atau saya dengar juga MTA yang Majelis Tafsir Quran di Solo itu banyak yang tidak percaya dengan adab kubur. Itu yang pertama kali firqah yang pertama kali mengatakan bahwa tidak ada adab kubur itu siapa? Mu'tazilah. Ya. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa
dalam masalah iman tidak boleh pakai hadis ahad. Ya, tidak boleh pakai hadis ahad. Sedangkan adab kubur itu tidak ada hadis mutawatirnya, adanya hadis ahad. Subhanallah. Seahad-ahadnya hadis tentang masalah adab kubur itu riwayatnya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu meskipun tidak sampai, jadi di Bukhari Muslim itu rata-rata itu hadisnya apa? Hadis ahad. Baik itu mustafid, baik itu masyhur, baik itu aziz, baik itu gharib. Yang mutawatir cuma berapa? Ya. Itu pemahaman baru dalam Islam. Jadi yang mengatakan bahwa akidah harus pakai hadis ahad, ya, itu pemahamannya apa? Pemahaman Mu'tazilah. Dianut oleh Hizbut Tahrir. Nah dalam hal ini ya apa nah Hizbut Tahrir keliru. Barakallahu fikum. Berarti kesesatan Ustaz, kesesatan. Cuman sampai kafir? Enggak sampai kafir. Ya kan Mu'tazilah. Enggak sampai kafir. Kembali kepada firqah tadi. Ya. Nah, tapi ya kita berharap semoga Hizbut Tahrir dapat syafaat Nabi ya kan? Ya, Ahlul Kabair. Orang MTA nah, ya, juga gitu. Lah ngapain kita ini? Apa namanya setiap hari doa kepada Allah, Allahumma setiap kali habis selesai tahiyat, Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri, dari adab kubur. Setiap hari doa sama Allah. Kok adab kubur enggak ada? Ya, ngapain kita doa seperti itu ya kan? Ini jelas-jelas bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Mengaitkan segala paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ada Al-Qurannya enggak? Ada sunnahnya apa enggak? Oh, kok enggak ada Qurannya, enggak ada sunnahnya? Berarti itu pemahaman bid'ah, pemahaman baru. Kemudian tidak menerima metodologi bid'ah. Itu metodologi bid'ah itu kita jangan terima. Ya. Termasuk tadi itu metodologi memahami akidah dengan cara apa? Dengan cara hadis ahad. Bisa karena begini. Salah satu syirik itu kan namanya syirik apa? Syirik terbagi jadi 4. Nanti insya Allah kita pelajari. Ada syirkun niyah wal iradah wal qasd, ada syirkun ta'ah, ada syirkun mahabbah, ada syirkun doa ya. Nanti syirkun doa terbagi jadi berapa? Ada isti'anah, isti'adah, istighosah dan seterusnya. Nanti kita bahas insya Allah. Salah satu syirik itu kan syirkun niyah ya. Syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik niat gitu ya. Syirik niat, gara-gara niat jadi syirik. Menyembelih. Oh, kok nyembelih niatnya bukan karena Allah, nyembelih gara-gara Nyi Roro Kidul kan apa namanya? Penyembelihan itu jadi apa? Jadi syirik gitu. Loh kok niat sih? Lagi-lagi baliknya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Menyembelih itu dosa enggak? Ya enggak dosa. Tapi gara-gara niat jadi dosa. Jadi syirik bahkan. Jadi innamal a'malu binniyat itu masuk dalam kategori akidah, masuk dalam kategori fikih, masuk dalam kategori adab, masuk semuanya. Sedangkan hadis niat itu apa? Hadis niat dari Umar bin Khattab. Satu orang, hadisnya gharib. Hadisnya ahad, hadis fard. Masa nggak dipakai? Gitu ya. Berarti nanti yang menyembelih bukan menyembelih untuk selain Allah berarti apa? Nanti nggak syirik. Ya kan? Ini metodologi bid'ah ya. Jadi setiap metodologi bid'ah kita tidak terima. Barakallahu fikum. Jadi akan selalu ada dari masa ke masa metodologi bid'ah dalam memahami akidah. Ya, dalam memahami apa? Dalam memahami akidah. Nanti Fazlur Rahman ya, ada orang liberal namanya Fazlur Rahman di Chicago University. Apa namanya nanti itulah gurunya Syafi'i Ma'arif, gurunya Nur Khalis Majid. Ya. Fazlur Rahman mengatakan contoh ya, dia mengatakan Islam itu kan memiliki 2 aspek. Aspek legal formal dan sosial moral katanya. Legal formal itu maksudnya fikih gitu. Setiap ada hukum fikih, maka hukum fikih itu sebagai legal formal. Oh, formalnya ini hukumnya halal, haram, sah, tidak sah. Tapi kan juga harus apa namanya
melihat sisi sosial moral, akhlak adab. Bener nggak nih? Bener kan? Nikah sama cerai, nikah sama cerai. Itu secara legal formal kan sah. Seorang menikahi perempuan, seorang menceraikan perempuan kan sah-sah saja kan? Secara legal formal, ya kan? Tapi kan apa nih secara sosial formal, sosial moral, ya kan masa nggak ada terjadi apa-apa langsung diceraikan gitu. Hanya gara-gara ada wanita cantik yang lebih, ada wanita lain yang lebih cantik, akhirnya menceraikan istrinya. Ini kan tidak sesuai dengan sosial moral. Gitu. Jadi setiap ada hukum secara legal formal pasti akan dibarengi dengan konsep sosial moral katanya. Tapi gara-gara konsep ini akhirnya apa? Dia mengatakan bahwa oh sekarang kan laki-laki perempuan itu kan sama-sama kerja gitu, sama-sama belajar. Jadi perempuan juga boleh jadi pemimpin dong. Perempuan itu juga berhak mentalak suami. Ya. Perempuan itu juga berhak kerja keluar rumah. Ya, perempuan itu eh, apa namanya warisannya 1 banding 1, bukan 2 banding 1. Nah kayak gitu coba. Ya. Islam kan rahmatan lil alamin sesuai dengan perkembangan zaman. Oh gitu-gitu, tapi apa akhirnya nabrak kaidah-kaidah yang tawabit, ya. Kaidah-kaidah yang tawabit. Tawabit ini maksudnya sesuatu yang sudah paten di dalam Islam tidak bisa diubah-ubah. Akhirnya malah diubah-ubah gara-gara metodologi atau cara berpikir barat seperti itu. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Ya, seperti itu ya. Saya kira itu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, silakan Ehon dan Akhwat jika ada yang Anda ditanyakan. Bismillah. Apakah terdengar? Saya Zat Rashid. Ya, silakan. Ahlan wa marhaban Ustaz Rashid. Masya Allah, ini harusnya yang menghadiri kajian seperti ini itu 240 Zat, tapi di sini cuma 24, ini sungguh merugi. Insya Allah satu saat 240. Amin, amin. Nah, berkenaan dengan tadi menarik sekali Zat, ketika disampaikan iblis itu beriman di hati, beriman di perkataan, tapi kafir perbuatan. Kemudian Abu Thalib beriman di hati, beriman di perbuatan ya karena melindungi Nabi, tapi kafir di perkataan atau tidak menyampaikan. Itu subhanallah. Satu hal yang sangat menarik. Kemudian ini pertanyaan saya. Nah, fenomena kajian filsafat. Jadi kan di antara sebab adanya firqah itu filsafat dan ilmu kalam. Nah, sekarang lagi rame nih Ustaz, di YouTube itu ada kajian filsafat oleh siapa, Dr. Faiz siapa gitu Ustaz. Oh, Farudin Faiz. Dr. Farudin Farudin Faiz. Faiz. Ya, UIN. UIN ya Ustaz. UIN Sunan Kalijogo. Itu gimana Ustaz? Artinya kalau saya sih selama ini berpikir kenapa sih harus pakai kajian filsafat, Al-Quran dan Sunnah loh udah cukup gitu. Tapi kemudian beliau menyampaikan hal-hal itu dan diterima oleh mahasiswa karena mahasiswa lebih percaya perkataan para filsuf ya daripada hadis Nabi. Entah gimana ceritanya itu. Padahal semua perkataan filsuf itu tidak jauh lebih baik daripada hadis Nabi, saya kira. Nah, menurut jenengan gimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Jadi saya sudah mencoba menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Farudin Faiz. Kemudian itu juga diterima juga di INSIS ya. Beliau ngisi juga di INSIS. Diterima oleh Dr. Adian, kemudian Dr. Hamid Fahmi. Tahun berapa ya? Tahun 2013 kira-kira ya. Saya itu pernah menghadiri diskusi mahasiswa-mahasiswanya Dr. Hamid Fahmi Arkasi di Solo. Dan Dr. Hamid Fahmi ketika itu mengatakan bahwa saya itu bicara di hadapan para murid-muridnya Syekh bin Baz di Madinah. Kita ini kalau pengen melawan liberal, kita juga harus pakai ilmu filsafat. Nah, karena kalau murid-muridnya Syekh bin Baz pada anti filsafat.
Kata Dr. Hamid Fahmi waktu itu. Begitu juga dengan Dr. Adian mengajarkan filsafat juga di Ibnu Khaldun. Dr. Farudin Faiz juga seperti itu. Nah, jadi ilmu filsafat itu sudah ada satu proyek yang memulai siapa? Prof. SMN Alatas, Syed Muhammad Naqib Alatas. Dengan satu metodologi namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan apapun, sains kah, filsafat kah, ya dan yang lain itu semua itu di apa namanya? Diislamisasi, disesuaikan dengan Islam. Yang menabrak-nabrak Islam itu di skip, ya, tidak dipelajari. Jadi dipilih-pilih yang sesuai dengan Islam. Jadi ya, ilmu filsafat yang diajarkan oleh Dr. Farudin Faiz, Dr. Ardiana Husaini, Dr. Hamid Fahmi itu cuma masalah seperti ini. Misalkan, jika kita ini ingin mengkaji suatu hal, jika kita ini ingin mengkaji suatu hal, secara istilah, epistemologi secara istilah bahasa bagaimana, ya, apa namanya, terminologinya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian habis begitu, ya, kita ada identifikasi masalah. Kita pas mengidentifikasi masalah, itu ada data-data yang harus ada. Nah, data-data itu bagaimana cara pengelolaannya? Ya, pengelolaannya caranya adalah metodologi apa misalkan gitu ya. Telaah manuskrip. Mereka nyebutnya sebagai apa namanya? Apa gitu. Pokoknya gitulah. Oh, nanti lihat sisi kebudayaan gimana? Antropologi dan seterusnya. Jadi yang diajarkan oleh para dokter-dokter yang saya sebutkan tadi itu hanya mengambil istilah-istilah, ya, kajian-kajian itu berdasarkan apa? Berdasarkan manuskrip, berdasarkan budaya, berdasarkan perbandingan, komparasi dan seterusnya, kayak gitu-gitu aja, Ustaz. Jadi bukan apa namanya, tidak sampai nabrak-nabrak filsafat ketuhanan. Jadi filsafat banyak, ya. Ada filsafat budaya, filsafat ilmu, ada filsafat ketuhanan yang diajarkan oleh para dokter itu tidak sampai filsafat ketuhanan. Ya, nanti mereka mengatakan Tuhan itu bersifat profan. Nanti manusia bersifat apa gitu, materi. Bersifat profan sama materi. Nanti profan itu harus bagaimana, materi harus bagaimana, itu ada sendiri. Nah, yang saya pahami, ya, para asatid itu, ya, para dokter tadi itu membahas metodologi filsafatnya hanya sampai sisi kemanusiaan saja, tapi tidak sampai filsafat ketuhanan. Ya. Jadi filsafat ilahiyah, filsafat ketuhanan tidak sampai ke sana. Jadi tidak mengapa, Ustaz. Jadi kalau filsafatnya sudah diislamisasi dan itu sudah dimulai sejak SMN Alatas, kemudian Islam Al-Raji Al-Faruqi yang di Amerika dan seterusnya, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Muhammad Nurwan Daud dan seterusnya, itu sampai nanti dikaji di kesini. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Oh, satu lagi, Ustaz. Baik, silakan. Berkenaan dengan Khawarij kontemporer. Pertama lalu Ustaz sebut atau mention bahwa IS-1S, ya, atau 1515 kodenya adalah salah satu contoh Khawarij kontemporer. Ini di tahun 2018 saya diberitahu salah seorang kawan saya yang sekarang di Madinah itu, katanya sejak 2018 itu semua video yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh IS-1S itu udah hilang dari YouTube. Tapi sebelum itu, dari tahun sekitar 2010-an sampai 2018 itu kan masif sekali. Dan dibuat apa namanya, videografi sehebat itu dengan kualitas sehebat itu tuh tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain Amerika, kurang lebih gitu. Artinya IS-1S itu infonya yang sampai ke saya, apakah ini kemudian
sampai ke antum juga, dan saya minta konfirmasi apakah antum pernah dengar hal serupa bahwa IS-1S itu besutan Amerika. Gimana, Ustaz? Baik, Barakallahu fikum. baik, barakallahu fikum. Jadi Syekhuna Farid Hafizahullah Ta'ala, beliau pernah bertemu langsung dengan para ulama di Irak. Jadi embrio dari 1515 ini, ISIS ini, itu kan Irak. Dulu sebabnya apa? Adalah adanya proklamasi, memproklamirkan adanya daulah Islam fil Irak, daulah al-Islamiyah fil Irak. Yaitu kemudian fawasil mujahidin nanti jadi satu di Irak, akhirnya bentuklah daulah itu. Ya sebenarnya itu kalau terburu-buru. Kenapa? Taliban yang sudah sejak awal berjuang itu baru sampai imarah loh, belum sampai daulah. Gitu. Jadi imarah itu apa? Hanya akan menghukumi siapa yang ikut Taliban aja. Tidak sampai senegara itu. Nah, kalau daulah kan setiap mustalah, setiap istilah dalam Islam itu kan nanti ada konsekuensinya. Kalau pakainya imarah, ya dia tidak akan menghukumi rajam di luar imarahnya, tidak akan memberlakukan jizyah di luar imarahnya, tidak akan memberlakukan hukum Islam di luar imarahnya. Seperti itu. Nah ini ketika pas mereka itu memproklamirkan daulah, mereka itu benar-benar harus sudah punya daerah teritorial, kemudian setelah itu mereka harus berjihad, adanya jihad ofensif setiap tahun, kemudian setelah itu mereka harus melakukan jizyah dan seterusnya. Nah, setiap siapa yang datang masuk itu harus menjadi kafir mu'ahad dan seterusnya. Ini semuanya ada konsekuensinya. Lebih parah daripada itu, mereka memproklamirkan sebagai khilafah lagi. Subhanallah, yang semua di dunia harus tunduk kepada kekhilafahan itu. Ya Taliban ya segitu lama aja belum pernah memproklamirkan sebagai daulah, apalagi khilafah, hanya baru imarah gitu ya. Ini kok sampai sejauh itu ya. Kemudian Syekhuna diberitahu langsung oleh ulama Irak. ISIS itu ada 3 lapis. Lapis pertama yaitu para mukhabarat istikhbarat, yaitu para spionase Amerika. Pimpinan-pimpinan atas itu spionase Amerika, jasus Amerika. Ya. Tingkat kedua Khawarij. Ya. Tingkat kedua Khawarij. Tingkat ketiga baru orang-orang awam. Jadi yang punya niat yang ikhlas, punya niat berjuang, tapi mereka ikut Khawarij dan dimanfaatkan oleh spionase. Itu kabar langsung dari Syekh dari Irak. Syekhuna kata itu tidak menyebut siapa syekhnya, tapi beliau memberitakan seperti itu. Ya, jadi bahkan Benyamin Netanyahu sendiri itu mengatakan bahwa ISIS itu dimanfaatkan di negeri-negeri kaum muslimin untuk membantai kaum muslimin. Netanyahu, ya, subhanallah, maka yang benar mereka itu di balik itu siapa? Maka kan para mujahidin di Jabhah Nusrah kata itu kan mempertanyakan sebenarnya mereka di balik mereka itu siapa kok? Senjatanya selalu bagus, gitu ya, bukan dari hasil rampasan perang gitu ya. Kemudian media-medianya selalu bagus, bukan dari hasil rampasan perang begitu. Itu dari mana gitu? Kemudian Ustadz Irhamuddin Mahmud ya, yang berulang kali ke Suriah itu mengatakan, jadi di Suriah itu kok para mujahidin itu kok mau menyerang satu daerah itu harus melewati pos-pos Syiah dulu gitu. Ya ini ada mujahidin, ada pos Syiah, ini ada Khawarij. Ini yang Khawarij ini ISIS ini langsung bisa nyerang ke sini. Ini yang ini aman gitu. Kok bisa gitu kan? Yang Syiahnya aman gitu. Nah, sebenarnya siapa gitu. Maka itu kan
apa namanya dulu Syekh Abu Khalid As-Suri, Syekh Abu Sa'ad Al-Hadrami itu dibunuh oleh orang-orang ISIS ya. Itu gara-gara apa? Tidak mau berbaiat kepada ISIS. Hanya gara-gara tidak mau berbaiat itu dianggap kafir kemudian harus dibunuh. Ini kan benar-benar ini kan pemahaman Khawarij. Ini pemahaman Khawarij. Kok bahkan kata para ulama muasirin baik itu Syekh Abdullah Muhaisani, Syekh Abdul Razak bin Ghalib Al-Mahdi, bahkan para ulama-ulama ya apa namanya di Madinah dan seterusnya. Ya bukan kabirah, bukan kok di zaman dulu Khawarij itu mengkafirkan gara-gara kabiratun min kaba'iril dzunub. Gara-gara satu dosa besar. Gara-gara dia itu berzina, gara-gara dia itu minum khamar dan seterusnya. Bahkan ini ada yang bukan dosa besar sama sekali, bahkan bukan dosa sama sekali. Tidak mau berbuat itu kan bukan dosa. Gitu. Tapi dianggap sebagai kekufuran lalu apa namanya akhirnya membunuh. Subhanallah. Maka Syekh Abu Farras As-Suri, Syekh Abu Abdurrahman As-Suri, Syekh Abu Abdidah As-Suri menyingkap ya itu semuanya bahwa ini Khawarij gaya baru bahkan lebih parah daripada Khawarij zaman dulu ya. Itu maka sudah ada bukunya ya, fatwa-fatwa para ulama mujahidin ya, bahkan juga para ulama-ulama yang ada di apa namanya di Sijun Saudiyah ya. Maka dulu Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman Al-Muhaisani ketika tanya kepada Syekh Al-Allamah Sulaiman bin Nasir Al-Alwan, ya Syekh, apakah mereka yang sudah terlanjur baiat kepada ISIS itu harus ikolah? Ikolah itu apa? Memutus baiat. Apa jawaban Syekh Sulaiman? Syekh Sulaiman menjawab, tidak perlu ikolah karena baiatnya sudah batil. Subhanallah. Tidak perlu ikolah karena baiatnya pun sudah batil. Itu jawaban Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Alwan ya. Khawarij mereka sudah sepakat Khawarij ya. Dan sudah dikumpulkan fatwa itu sampai 80 fatwa ulama ya. Dan semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Khawarij. Itu seperti itu saya kira Ustaz Rasyid. Kalau LDII Ustaz, apakah bisa kita masukkan ke Khawarij kontemporer juga? Karena dia akan Ya. mengkafirkan. Nah, barakallahu. Termasuk LDII ya. LDII dalam hal ini dari sisi ini mereka adalah memang Khawarij ya. Dari sisi ini mereka memang Khawarij, tapi LDII sendiri memang mereka itu terpecah mengatakan bahwa selain golongan mereka bukan kafir, sebagian mereka hanya jahiliyah saja. Gitu. Jadi ada yang sampai tingkat mengkafirkan dan sampai tingkat hanya mengatakan mereka di luar mereka jahiliyah. Mereka yang sampai tingkat mengkafirkan mereka sudah masuk dalam kategori Khawarij dalam hal ini. Karena Khawarij itu bukan nama. Khawarij itu adalah pemikiran. Khawarij itu adalah pemikiran. Jadi siapapun yang memiliki pemikiran Khawarij maka dia Khawarij. Sama seperti Murji'ah. Murji'ah itu bukan nama, Murji'ah itu pemikiran. Sama, Ahlussunnah juga sama. Ahlussunnah itu pemikiran. Ahlussunnah itu sifat. Siapa yang memiliki sifat Ahlussunnah, mereka dia Ahlussunnah meskipun tidak menamakan diri Ahlussunnah. Mau namanya LDI kayak mau ISIS kayak mau namanya apapun ya. Kalau pemikirannya Khawarij maka itu adalah Khawarij. Barakallah. Begitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah. Hayakumullah. Oke, ini ada chat. Ustaz izin bertanya, kalau menurut Ustaz Thariqah itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi tarekat berarti masuk pada bagian sufi ya. Barakallahu. Karena orang sufi mengatakan la yatasawwaf illa ma'a tariqah. Jadi tidak akan suci hati seseorang sampai dia bertariqah. Itu menurut pemahaman orang-orang sufi, menurut pemahaman orang-orang tarekat. Dan tarekat ini sendiri juga ya banyak sekali dari masa ke masa itu
subhanallah ya, selalu ada perkembangan. Kok boleh saya bahasakan, mohon maaf, selalu ada inovasi baru. Sufi itu selalu ada inovasi baru. Dan Sufi itu sendiri ya, awal mula Sufi ya, dulu para ulama Sufi zaman dulu ya, seperti Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, kemudian Imam Hatim Al-Asam, ya, kemudian Syakik Al-Balkhi, ya, kemudian Abdullah Al-Umari. Nah, para ulama-ulama Sufi pada zaman tabi'in, tabi'in, mereka adalah ahli hadis, mereka adalah ahli ilmu. Cuman mereka ketika pas mendapatkan kelezatan ibadah, ya, mereka tidak mengajarkan ilmu itu. Mereka tidak mengajarkan ilmu fikih, tidak mengajarkan ilmu akidah, tidak mengajarkan ilmu hadis. Mereka itu fokus pada ibadah. Fokus pada ibadah, fokus pada zuhud, fokus pada waro, ya. Seperti itu. Maka itu mereka nanti akan membuat satu metodologi memiliki hikmah bagaimana supaya kita ini zuhud. Ya. Contohnya Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa zuhud itu ada 3 ya. Zuhud wajib, zuhud sunnah, zuhud haram gitu ya. Kok zuhud maksudnya tidak butuh pada kemaksiatan, itu berarti ya, zuhud wajib ya. Zuhud yang sunnah atau yang dianjurkan zuhud terhadap dunia. Kemudian zuhud yang haram, zuhud terhadap amal ibadah. Nah ini seperti itu misalkan, itu kan satu konsep-konsep ya, pensucian jiwa. Konsep-konsep intinya ya, inti daripada tasawuf pada awal mulanya itu adalah bagaimana seseorang itu sampai kepada hati yang bersih, dia akhirnya mencintai Allah. Inti tasawuf itu, inti tasawuf. Ya kan? Jauhi dunia, jauhi pergaulan, jauhi apa, akhirnya sampai cinta kepada Allah. Kemudian ada istilah-istilah dari tasawuf, misalkan ada syariat, hakikat, makrifat. Sebenarnya istilah syariat, hakikat, makrifat ini dulu awal mulanya benar, ya, ikhwan dan akhwat. Tahu nggak? Ya. Syariat, hakikat, makrifat itu seperti apa? Cara penerapannya dalam ibadah. Dulu para ulama zaman dulu mengatakan bahwa contoh penerapan dalam sholat. Kalau kita ini cuma syariat, tingkatnya syariat, kita ini cuma yang penting ya tidak batal puasa selesai dari subuh sampai maghrib. Itu syariat. Kalau pengen tahu hakikat ibadah, puasa itu bukan hanya itu. Hakikatnya adalah bukan hanya sebatas menahan dari makan minum syahwat, bukan, tapi menahan juga dari ucapan yang buruk, dari pandangan yang buruk, telinga yang buruk, kaki dan tangan yang buruk. Itu berarti sampai tingkat hakikat. Nah, kalau tingkat makrifat, ya sampai tingkat makrifat, sampai orang itu benar-benar tahu, paham dengan hatinya bahwa ya hatinya pun tidak sampai suudon, hatinya pun tidak sampai mengeluh, hatinya tidak sampai benar-benar ikhlas karena Allah. Itu sampai tingkat makrifat. Dulu ya syariat, hakikat, makrifat seperti itu para ulama sufi zaman dulu. Tapi kemudian sufi perkembangannya zaman sekarang ya, mengatakan syariat itu ya, kok masih tingkatnya masih perlu sholat, itu syariat ya kan. Kalau hakikat itu ya udah cukup yang wajib-wajib saja ya, kan udah sampai tingkat hakikat. Tingkat makrifat nggak perlu lagi ibadah. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini sufi-sufi zaman ini banyak mentahrif, banyak mengubah-ubah ya istilah-istilah yang dulu dimaksudkan oleh para ulama sufi zaman dulu, zaman sekarang kemudian diubah-ubah.
ya, kemudian diubah-ubah. Ini keliru, ya. Barakallahu fikum. Nah, di tarekat-tarekat yang sampai ajarannya adalah ajaran yang seperti yang saya sampaikan barusan, itu sudah kesesatan. Ya, barakallahu fikum. Dan tarekat pun tarekat mana yang benar? Ada tarekat Naksabandiyah, ada Syadziliyah, ada Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Sattariyah, ada Badawiyah, ya. Dan seterusnya. Ada Yahya terus banyak sekali. Gitu. Nah, pada awal mulanya ya filsafat sufi ya itu tidak masuk ke dalam kategori tidak kemasukan filsafat hingga kemudian akhirnya kan kena filsafat juga akhirnya. Sekarang gini, secara filsafat ya, secara filosofis ya. Sebagai contoh ya. Tangan, ini tangan saya, tangan. Di depan kita ada tangan. Ketika tangan kita berada di jarak yang pas, itu kan kita bisa melihat tangan kita. Ya kan? Tapi semakin dekat, ya, semakin dekat tangan itu semakin kita nggak bisa lihat tangan kita kan. Nah, itu dimasukkan ke dalam masalah itu kan filsafat itu, filosofis kan, filosofis. Itu kan filsafat. Tapi kemudian dimasukkan ke dalam tasawuf juga. Akhirnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Ahlikamnya mengatakan kenapa Allah tidak bisa kita lihat gara-gara saking dekatnya sama kita. Karena saking dekatnya sama kita, coba bayangin. Jadi diibaratkan kayak filosofis tadi itu. Subhanallah wa bihamdih. Jadi sufi, tarekat, ya pada zaman dulu, ya pada zaman tabiin sampai dan sekarang sudah banyak perubahan. Ya, maka itu tarekat-tarekat itu ya sebisa mungkin dijauhi, jangan ikut-ikutan tarekat. Ya. Jangan ikut-ikutan tarekat. Dan mereka nanti banyak membuat bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah juga. Nanti ucapkan ya latif sampai 333 kali. Ya latif gitu. Ya jabar. Jadi ada kisah menarik nih, ada orang yang dikir ya jabar sampai banyak kan. Tiba-tiba apa? Kerasukan jin. Kerasukan jin. Terus kita pas di ruqyah, kenapa kamu masuk ke dalam jasad orang ini? Nah, dia kan manggil-manggil aku. Namaku kan Jabar ya, Jabar. Subhanallah. Seperti itu ya, kira-kira. Kalau zikir hu itu Syekh gimana? Gimana Syekh Azam? Yang zikir hu itu Syekh. Nah, itu dari tarekat apa itu Syekh? Oh, banyak itu, Badawiyah ada. Tarekat Badawiyah, tarekat yang lain juga saya kira ada juga ya. Oh, ya. Jelas itu tidak ada syariatnya ya, tidak ada syariatnya dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun mereka punya dalil itu. Allahu la ilaha illahu huwa. Ya kan, huwa itu kan Allah, berarti huwa itu adalah asma Allah. Kalau huwa itu asma Allah, kenapa tidak ada di Asmaul Husna? Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir Khaliq Bari. Enggak ada hu. Enggak ada huwa. Dan Asmaul Husna itu, nama Allah itu pasti bisa digunakan untuk doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama itu. Ya Rahman irhamni, ya Ghafar ighfirli, ya Tawwab tub alayya, ya Razak urzuqni. Kok hu? Ya hu. Hu apa? Bukan, huwa itu bukan termasuk Asmaul Husna. Bukan asma Allah. Ya, barakallahu. Itu sebagai khobar. Khobar, tidak setiap khobar itu adalah asma Allah. Kalau nanti kita belajar akidah asma wa sifat, ya kan? Tidak setiap perbuatan Allah menjadi nama Allah. Ya. Tidak setiap Allah memiliki apa? Nanti kan ada dzatiyah, ya, ada khobariyah, ada fi'liyah. Kan ada khobariyah misalkan
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, ya kan? Allah itu memiliki perbuatan naza'ayan zi'u, mencabut. Apakah nama Allah itu Naziul Mulk? Gimana? Enggak kan? Itu pada perbuatan Allah loh. Itu pada perbuatan Allah. Ada perbuatan Allah yang sampai jadi nama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik al-muhsin. Maka ada Abdul Muhsin. Ya kan? Ada perbuatan Allah, ya, sifat fi'liyah Allah menjadi nama ada. Tapi tidak semua perbuatan Allah jadi nama. Itu padahal udah perbuatan. Paham ya? Barakallahu. Apalagi cuman khobariyah huwa. La ilaha illahu. Nggak bisa. Nggak bisa berzikir dengan hu. Karena itu bukan asma Allah. Begitu, Syekh Azam. Barakallahu. Ustadz, izin bertanya. Di Toreko Iya. itu ada apa? Zikir zaharnya la ilaha illallah, khafinya Allah Allah, sebanyak mungkin biasanya 5.000. Astagfirullahaladzim. Kok bisa on cam, Kak? Ini masuk Qawaris atau apa? Oke, baik. Itu masuknya kategori sufi ya. Itu masuknya kategori sufi ya. Mutasawwifah ya. Yang mereka sampai 5.000 menentukan jumlah ya. Ada nanti ketika pas pembahasan bid'ah, nanti kan kita nanti ada sesi keberapa nanti ada pembahasan bid'ah. Di bid'ah itu nanti kita akan jelaskan bahwa kapan sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah, mungkin gara-gara sifat, gara-gara kaifiyah, gara-gara adat, gara-gara makan, gara-gara zaman dan seterusnya. Tapi ya seperti itu perlu dihindari ya. Yang 5.000, berapa ribu. Baik, barakallahu, ini masih ada pertanyaan. Ada seorang ustadz yang pernah mengatakan bahwa Syiah di Irak dan Syiah di Indonesia itu berbeda. Syiah di Indonesia sudah pasti bukan Islam, sementara Syiah di Irak itu ada dua. Ada yang garis lurus dan ada yang garis melenceng. Subhanallah. Enggak. Di Irak ya, di Irak itu mereka Isna Asyariyah. Ya. Di Irak dan Iran itu sama, Isna Asyariyah. Imamiyah, Isna Asyariyah, Ja'fariyah. Sama. Ya. Nanti presidennya namanya Nuri Maliki. Nuri Maliki sama Syiahnya, sama seperti Syiah Iran, enggak ada yang lurus. Ya. Jadi Syiah Iran enggak ada yang lurus. Semuanya mereka sudah kafir, sama. Berkafikum. Yang tidak kafir di zaman Zaidiyah yang tadi sudah saya sampaikan, kekeliruannya hanya mengatakan bahwa Ali lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya itu aja. Tapi tetap masih menerima kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak mengkafirkan. Jadi seperti itu. Jadi keliru apabila di Irak itu Syiahnya masih baik gitu. Saya dapat info juga, pernah dapat info bahwa Zaidiyah ada juga di Irak. Ya, tapi itu ada qalil ya. Jumlahnya dikit ya. Jumlahnya sedikit karena tidak berkembang. Ya, perkembangan Syiah Zaidiyah itu ya di Yaman. Ya, di Yaman, ya. Itu pun nanti ada karya ilmiah yaitu oleh Syekh Dr. Imad Ali Abdul Sami. Syekh Dr. Imad Ali Abdul Sami dalam bukunya ya, judulnya Pengkhianatan Syiah Sepanjang Masa. Nanti beliau memberikan satu bukti ya, Zaidiyah pun jahat. Zaidiyah pun apa? Jahat. Jadi Zaidiyah itu mereka itu sama Ahlussunnah itu ya jahat juga, suka menculik, suka membunuh gitu. Secara pemahaman ya mereka bagus, tapi secara perbuatan mereka itu memuji Ahlussunnah gitu. Kemudian waktu itu saya baca itu ya, ini kayaknya Zaidiyah itu kok zaman sekarang kayak Banser gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Barakallahu fikum. Terus
Dr. Imad Ali Abdul Sami mengutip ucapan Syekh Muhammad Abu Zahra. Syekh Muhammad Abu Zahra setelah memberikan bukti-bukti Zaidiyah itu jahat sama Ahlussunnah, beliau mengatakan begini di akhir. Setelah ini jangan lagi ada yang mengatakan bahwa Zaidiyah dekat dengan Ahlussunnah. Coba. Itu kata Syekh Muhammad Abu Zahra. Ya, Barakallahu. Buku yang saya baca ini buku terjemahan ya, bukan buku bahasa Arab. Terjemahkan di Pustaka Al-Kautsar. Ya, Barakallahu. Jadi di pengkhianatan si nanti bisa dicari bukunya, dibaca nanti pas masalah Zaidiyah nanti di situ ada. Jadi seperti itu ya. Saya kira itu. Masih ada lagi? Jika tidak ada kita cukupkan insyaallah. Ya, Barakallahu. Saya kira itu ya. Jazakallahu khairan katsiran alhamdulillah alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kami ucapkan syukron ya jazakumullah khairan kepada Syekh Hidayat Maghribi, Ustaz Hidayat Maghribi yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah memperhatikan dan mencatat baik-baik ilmu-ilmu yang telah didapat. Untuk mengakhiri kegiatan halaqah hal ini, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya moderator mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.